Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamaludin dari SMA Negeri 1 Gunung Putri. Dalam video ini saya akan menampilkan praktek baik pengibasan berupa penyusunan kesepakatan kelas. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, nanti ini yang akan kita terapkan di dalam kelas sebelum kita memulai suatu proses pembelajaran. Ini langkah-langkah untuk nanti penyusunan kesepakatan kelas. Yang pertama, murid menuliskan peraturan-peraturan kelas dan sekolah, kemudian ditulis kembali dalam bentuk kalimat positif. Guru dan murid mereview kalimat positif tersebut. Murid membacakan kesepakatan kelas, menempelkan hasil kesepakatan di dinding kelas dan ditandatangani murid. Ini yang sudah saya lakukan ya di kelas 10 1 ya. Ini dari hasil siswa dari 10.1. Peraturan kelasnya dilarang bermain HP, dilarang telat masuk kelas, dilarang tidur, dipasang jam KPM, dilarang berteriak, dilarang duduk di atas meja, dilarang mengungguli sesama teman, dilarang bermain circle di dalam kelas, dilarang makan di dalam kelas saat KBM, dilarang mengotori properti kelas, dilarang berbicara kencang, dilarang berbaperan, ini tadi ada baperan ya. Kemudian dilarang kabur pada saat jadwal pikir. Ini baru peraturannya. Nah, kemudian kita berubah menjadi kalimat positif. Simpanan HP pada saat KBM berlangsung, hadir di kelas tepat waktu dengan toleransi maksimal 10 menit. Ini karena pergantian jam istirahat. Khawatir dia antri di kantin, kita kasih toleransi 10 menit. Ya. Kemudian fokus dan konsentrasi pada saat proses pembelajaran, menjaga ketenangan pada saat pembelajaran, menjaga etika dan tata krama saat pelajaran berlangsung, menghargai dan menghormati sama teman, berteman dan bergaul dengan siapa saja, makan dan waktu yang sudah ditentukan, menjaga kebersihan dan keindahan kelas, wajib mengikuti jadwal piket yang sudah ditentukan. Jika ada keperluan, minta izin kepada guru yang bersangkutan. Ini kalimat positifnya. Dan ini nanti akan menjadi kesepakatan kelas dan akan menjadi keyakinan kelas. Ini yang di kelas 10. Nah, ya, kita ini di review. Kemudian ini yang tadi ya kelas 12. Ini beda. Nah, ya. Susunannya tetap sama, di peraturan kelas dulu. 1, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh membawa rokok atau obat terlarang, tidak boleh membawa make up ke sekolah, tidak boleh membawa senjata tajam, mengumpulkan tugas tepat waktu, atribut sekolah harus lengkap, datang ke sekolah tepat waktu, tidak boleh membuat keributan, tidak memakai seragam selain seragam sekolah, dan tidak boleh membawa minuman keras. Ini peraturannya. Nah, kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung kembali dengan saya di mata pelajaran sosiologi. Sebelum kita memulai proses pembelajaran sosiologi pada hari ini, khususnya di kelas 12 IPS 5, mari kita membuat dulu kesepakatan ataupun keyakinan kelas dengan tujuan untuk supaya nanti pada saat proses pembelajaran bisa berjalan dengan kondusif dan berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, hari ini kita akan membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Adapun langkah yang pertama, nanti kalian adalah menuliskan minimal 11 peraturan kelas ataupun peraturan sekolah yang sudah kalian ketahui. Tolong dituliskan satu persatu di sana. Kemudian berikutnya adalah peraturan-peraturan kelas dan sekolah ini akan kita buat menjadi kalimat-kalimat positif. Nanti akan dituliskan di kertas ini. Setelah itu kita akan mereview, ya. Dalam arti kalimat positif ini nanti akan masuk ke nilai-nilai kebajikan apa. Kalau sudah semua nanti akan dibacakan kembali oleh ketua kelas dan itu menjadi kesepakatan ataupun keyakinan kelas. Oke, terima kasih. Berikutnya, nomor 1, tidak boleh membuang sampah sembarangan.
yang berasal dari kalian. Nah, sekarang kita akan pindahkan 10 peraturan kelas ini menjadi kalimat yang positif. Nah, kita bahas nanti bersama-sama. Minta tolong sekretaris untuk menuliskan di sini. Ya, sekretaris. Nah, sekarang kita coba bahas yang pertama. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Membuanglah. Oke. Ya. Nomor 1. Buanglah. Nah, tadi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu kalimat positifnya. Kayak kita sudah membuat kesepakatan kelas, ya. Nanti kesepakatan kelas ini akan dijadikan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Silakan duduk kembali. Oke ya, berarti hari ini kita sudah melaksanakan proses penyusunan daripada kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas ini akan menjadi keyakinan kelas. Sebelumnya atas waktunya. Jadi hasil dari pemaparan tadi tentang budaya positif. Jadi lebih tahu, dalam melaksanakan atau merencanakan peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Gitu. Awalnya kan hanya sebatas tahu untuk membuat kesepakatan kelas tanpa merubahnya menjadi kalimat positif ya, menjadi kalimat positif gitu. Jadi setelah tadi mengikuti diseminasi ini ternyata alangkah lebih baiknya setelah kita membuat kesepakatan kelas itu tidak hanya sebatas kesepakatan yang dibuat terus kemudian ditempel atau dipajang, tapi alangkah lebih baiknya kesepakatan kelas itu kata-katanya dirubah ataupun ditambahkan agar bisa lebih positif. Itu jadi menyampaikan ke siswanya juga lebih enak. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisah Adita Farezi. Di sini saya akan memberikan refleksi kesepakatan kelas. Sebelum ada kesepakatan kelas ini, masih banyak murid-murid yang belum mempunyai semangat dan motivasi untuk belajar. Dan setelah adanya kesepakatan kelas ini, akhirnya banyak murid-murid yang mempunyai motivasi dan semangat dalam belajar. Saat berlangsungnya kesepakatan ini, para murid memberikan pendapat mereka untuk kondisi kelas. Ya, saya harap kesepakatan ini menjadi motivasi untuk seluruh murid-murid di SMA N 1 Gunung Putri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi kelas sebelum dan sesudah ada kesepakatan kelas. Sebelum terdapat kesepakatan kelas, kondisi kelas sangatlah tidak kondusif. Banyak siswa dan siswi yang berada di luar ruang kelas pada saat jam pelajaran, dan juga banyak siswa dan siswi yang melanggar peraturan, yaitu dengan tidak mengenakan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan sekolah. Namun, setelah ada kesepakatan kelas, siswa dan siswi menjadi lebih kondusif, yaitu dengan mengenakan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan sekolah, dan juga siswa dan siswi tetap berada di dalam kelas pada saat jam pelajaran walaupun guru tidak terdapat di dalam kelas, dan juga siswa menjadi lebih patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan lain dengan mengumpulkan tugas sesuai dengan ketentuan.